sebulan yang lalu ya, saya berhalangan hadir membersamai bapak-bapak hadirin jamaah sekalian untuk taklim bersama yang bulan kemarin, taklim Minah Husaniyah yang disusun oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'roni, yang setelah sekian lama saya menelaah kitab tersebut dari awal sampai pembahasan bulan yang lalu itu masih terkait dengan taubat. Jadi setengahnya lah, setengah dari kitab Minah Husaniyah itu mengisahkan tentang taubatnya seseorang dalam rangka membersihkan qalbunya. Ternyata qadarullah, saya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berziarah ke makam seorang ulama besar selain daripada Imam Syafi'i rahimahullah. Saya berkesempatan untuk ziarah ke Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dan Ibnu Hajar Al-Asqalani serta Nabi Daniel serta Luqmanul Hakim dan para ulama-ulama yang berdekatan di situ, termasuk Abul Abbas Al-Mursyid, guru dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Namun yang membuat saya tertegun adalah betapa kalau takdir Allah menghendaki sesuatu hal, maka mudah saja bagi Allah ya. Saya tidak ada berencana untuk hadir ke ziarah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang mana itu penyusun dari kitab Al-Hikam yang setiap bulan selama 2 tahun setengah ini saya berkeliling safari dakwah bersama istri. Betapa ketika saya membaca lembaran-lembaran Al-Hikam tersebut itu sangat terasa bagi saya sendiri gitu ya. Kan ilmu mah untuk diri sendiri kan, yang lainnya sesisanya gitu ya. Saya merasakan peningkatan keilmuan ketika saya semakin hari semakin mempelajari kitab Al-Hikam. Maka ketika saya berkesempatan berziarah di hadapan makam beliau, betapa connectednya qalbu saya beserta istri, yang ya wallahu alam ya, entah apa yang Allah kehendaki di situ. Yang jelas seperti ada ketersambungan batin antara saya dengan beliau. Padahal dari sisi amaliyah jelas berbeda ya. Beliau salah satu dari mursyid Sadziliyah, sedangkan saya pengamal Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Namun walaupun berbeda amaliyahnya, satu tujuannya, yakni limardatillah, untuk mencapai ridho Allah. Nah, karena kesamaan visi dan misi tersebut, saya seolah-olah, mohon maaf ya, seolah-olah berdialog dengan beliau, memohon izin dan ridhonya bahwa kitabnya yang bernama Al-Hikam selama ini saya kaji. Dan ya seperti ketersambungan aja bagaimana ya, seolah-olah beliau mengizinkan, dan kalaupun toh ada kitab-kitab beliau yang sudah ada di saya, beliau pun mempersilahkan untuk membacakannya. Kebetulan saya memang ngefans banget sama Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang dimakamkan di Alexandria, Mesir, untuk menelaah setiap bait-bait untayan hikmah yang beliau uraikan di dalam Al-Hikam. Dan setelah saya pelajari Al-Hikam, betapa saya sangat cinta kepada beliau. Dan kebetulan saya udah lama memiliki kitab Tajul Arus. Tajul Arus ini terinspirasi dari seorang ulama yang menyatakan bahwa
idza talabal qari, apabila engkau mencari seorang qari, entah itu qari Al-Qur'an maupun qari membaca Alkitab, wajada katsir, maka niscaya akan engkau jumpai sangat banyak sekali orang yang mampu untuk membaca Al-Qur'an maupun kitab. Kemudian idza talabat tabib, apabila engkau mencari seorang yang mampu menyembuhkan jasad, tabib, dokter, wajada kathir kama dzalika, maka engkau akan mendapatkan betapa banyak orang yang mampu untuk menyembuhkan, entah itu tabib, dokter, mantri, terapis, dan lain sebagainya, orang yang bergerak di bidang kesehatan. Kemudian beliau menyatakan wa idza talabal fuqaha, dan apabila engkau mencari seorang yang ahli dalam ilmu fikih, kama wajada dzalik, engkau akan menemukan seperti hal yang barusan, seperti halnya dokter, seperti halnya qori, maka banyak sekali akan kita temui orang-orang yang paham ilmu fikih. Bisa kita telaah di setiap majelis taklim, hampir bisa dipastikan bahwa setiap duat para dai itu berkutat masalah fikih, betul Pak ya? Masalah toharoh, masalah sholat, masalah zakat, masalah puasa, masalah zikrullah dan lain sebagainya. Tetapi, walakin akan tetapi, idza talabal usulu ilallah, apabila engkau mencari seseorang yang menghubungkan qalbumu dengan Allah, fala tajidu illa qalila, maka engkau tidak akan menemukan kecuali hanya sedikit. Ini bahasa kinayahnya, tidak akan pernah menemukan kecuali hanya sedikit. Artinya sangat sulit kita menemukan dai yang berbicara masalah urusan hati, yang berbicara masalah ketersambungan qalbu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai upaya rasa terima kasih saya kepada Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, izinkan saya untuk membacakan kitab beliau, membacakan kitab Tajul Arush. Kalau Al-Hikam kan sudah dipelajari ya, walaupun mungkin ini kebagiannya setahun dua kali setahun dua kali di sini, maka saya mengambil kitab yang lain, yaitu Tajul Arush Al-Hawi li Tadhibin Nufus. Tajul Arush itu adalah mahkota seperti halnya pengantin baru yang mengumpulkan litadhibin nufus, untuk melunakkan hati, untuk melembutkan jiwa, gitu ya. Melembutkan hati dan melunakkan jiwa ini hubungannya dengan being connected to Allah, supaya tersambung rasa kita, supaya tersambung qalbu kita, supaya tersambung ruhaniyah kita, supaya tersambung spiritualitas kita. Walaupun memang kemarin Minah Husaniyah pun bagian dari ilmu tasawuf, tapi saya rasa kepanjangan ya. Sudah 2 tahun dibahas hanya taubat saja. Memang di sini juga di dalam bab pertama itu membahas tentang taubat, seperti halnya kita mempelajari ilmu fikih, entah itu kitab Safinah, Riyadul Badi'ah, maupun kitab Fathul Qorib, itu awal-awalnya pasti tentang toharoh. Apa itu toharoh? Bersuci. Karena memang awal kali ibadah itu harus bersuci. Coba, ada nggak di dalam Islam ibadah yang tidak diawali dengan bersuci? Ada tidak? Tidak ada. Mau baca Quran, wudu dulu.
Mau sholat, apalagi wudhu dulu. Mau zikir, wudhu dulu. Segala sesuatu, wudhu dulu. Itu dalam artian membersihkan birof'il hadasil asgori fardhu lillahi ta'ala, untuk menghilangkan hadas kecil yang itu merupakan kefarduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hadas kecil aja dibersihkan ya, apalagi hadas besar gitu ya. Nah, kemudian kalau kita mengkaji tentang tasawuf, entah itu dalam Minah Husaniyah, entah itu di dalam Al-Hikam, entah itu di dalam Tajul Arus maupun kitab-kitab tasawuf yang lainnya, pasti yang dibahas masalah apa? Tauhid. Jadi bersihnya jasad dengan bersuci, dengan berwudu, dengan mandi janabah, tapi bersihnya ruhaniyah kita tiada lain dan tiada bukan dengan berwudu, bertaubat. Kalau jasad dia dengan berwudu, kalau ruhaniyah dengan bertaubat, ya. Itu mungkin pertimbangan kenapa saya mengalihkan kitab yang tadinya pembacaan kitab Al-Minah Husaniyah susunan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani menjadi Tajul Arus lil Alhawi li Tadhibin Nufus susunan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, Alexandria, Mesir. Ya. Gimana Bapak, mengizinkan semuanya? Izinkan ya. Alhamdulillah ya. Karena saya kesulitan referensi. Kalau untuk masalah taubat selama 2 tahun kayaknya saya kehabisan referensi. Tapi kalau ini satu bab, insya Allah nanti akan ketemunya dengan sesuatu yang menghubungkan kalbu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebagai tabarukan saya baca mukadimahnya, namun saya percepat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Memulai saya membaca kitab Tajul Arus ini dengan sifatnya Allah Ar-Rahmani yang memberikan nikmat besar, Allah Ar-Rahimi dan memberikan nikmat kecil di akhirat. Kalau Ar-Rahmani nikmat besar di dunia, kalau Ar-Rahimi nikmat kecil di akhirat. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbil alamin yang memelihara seluruh alam. Wa shalla, semoga merahmati siapa Allah Gusti Allah, wa sallama serta keselamatan ala sayyidina kepada junjungan kita sekalian Muhammadin tegasna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi dan juga kepada keluarganya, wa sahbihi dan juga kepada para sahabatnya ajma'in seluruhnya. Hadzal kitab, adapun ini kitab Tajul Arus Al-Hawi li Tadhibin Nufus, yaitu mahkotanya pengantin baru yang dikumpulkan untuk melembutkan hati. Ta'lifu, adapun yang mengarang kitab ini Syekh, seorang masyayikh, seorang syekh al-imam yang menjadi imam al-jami' yang menggabungkan baina ilmai syariati wal haqiqati, yang menggabungkan antara ilmu syariah dan ilmu haqiqah. Tajuddin, yakni Syekh Tajuddin, mahkotanya agama. Tajuddin ini nama seseorang, yaitu pengarang kitab ini. Abil Abbas Ahmad bin Athaillah As-Sakandari. Syekh Ahmad putranya Syekh Athaillah As-Sakandari yang lahir di kota Sakandari, Alexandria, Mesir, dan juga dimakamkan di Alexandria bersebelahan dengan Siti Robiah Al-Adawiyah, Abul Abbas Al-Mursi, kemudian Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan ulama-ulama yang lainnya. Betapa 3 hari belum cukup untuk menziarahi makam-makam di Alexandria, Mesir. Mungkin kalau sebulan cukup kali ya, insyaallah, mudah-mudahan.
rahimahullahu taala, semoga Allah melimpahkan rahmat kepada Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, wa askanahu, dan semoga menempatkannya buhbuhata, yang penuh dengan kemakmuran, jannatihi, akan surganya Allah, wa afadha, dan juga melimpahkan keutamaan alaina, kepada kita sekalian, alal muslimina, kepada dan juga kepada seluruh kaum muslimin, mim barakatihi, dari keberkahan Syekh Ibnu Athaillah, wa shalla, dan semoga Allah merahmati siapa Allah Gusti Allah, wa salam, dan juga keselamatan ala sayyidina, kepada junjungan kita semuanya, yakni Muhammadin wa sahbihi ajma'in, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para sahabat semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini sudah memasuki kepada bab taubat. At-taubatu ilallah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal abdu, wahai sekalian hamba. Abdu di sini bukan dalam artian hamba sahaya. Justru hamba di sini itu gelar tertinggi, sebagaimana gelar tertinggi Allah disematkan kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana buktinya? Di dalam surah Al-Isra ayat 1 Allah menyatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi, sungguh telah memperjalankan Allah Subhanahu wa taala bi 'abdihi, Allah menggunakan kata bi 'abdihi untuk Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan bi nabihi, bukan bi rusulihi, tapi benar-benar abdihi, seorang hamba. Kalau Allah mengaitkan kata Rabbun dengan hamba, justru itu adalah penghormatan yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun gelar dari Allah Subhanahu wa taala itu merupakan kehormatan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Allah menggunakan kata abdun, berarti hamba di situ betul-betul hamba yang dimuliakan, hamba yang diistimewakan, hamba yang memiliki kemuliaan yang sangat istimewa. Ya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, pada malam hari. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ini mengisahkan tentang Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kata abdun di sini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk Kangjeng Nabi Muhammad, karena memang kedudukan Nabi Muhammad itu adalah sebagai hamba. Sehebat-hebatnya Kangjeng Nabi Muhammad di hadapan Allah tetaplah seorang hamba. Seprofesor-profesornya kita, sedoktor-doktornya kita, seulama-ulamanya kita, sesepuh-sepuhnya kita, di hadapan orang tua kita gitu ya, kita sebagai apa? Sebagai anak ya. Ingat ucapan Tuan Guru UAS. Tuan Guru UAS dipanggil sama ibundanya biasa aja, bukan pro, bukan Tuan Guru, tapi mad sini mad katanya. Kata beliau ya. Jadi sehebat apapun kita di hadapan orang lain, di hadapan orang tua kita mah tetaplah sebagai anak. Kangjeng Nabi Muhammad SAW, sekalipun tinggi derajat beliau, sekalipun dimuliakan oleh semua makhluk, sekalipun derajatnya ditinggikan setinggi langit, tapi di hadapan Allah tetap beliau sebagai seorang hamba. Maka kita harus bangga, oh disebut sebagai hamba Allah. Hamba Allah sebagaimana Allah memilihkan kata tersebut untuk Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Syekh Ibnu Athaillah tabarukan kepada kalimat hamba di sini. Ayyuhal abdu, wahai sekalian hamba Allah, utlubit taubata, carilah olehmu sekalian akan taubat, minallahi, pengampunan ya, ampunan minallahi, dari Allah Subhanahu wa taala, fi kulli waqtin, di setiap saat,
di setiap waktu, di setiap tempat, dalam bagaimanapun keadaannya, tetap kita harus memohon ampunan Allah. Sekalipun itu di majelis taklim, kira-kira mohon maaf, di majelis taklim yang dibahas apa? Ilmu apa politik? Ilmu. Kira-kira membicarakan masalah ilmu, keberkahan, apa itu suatu kemungkaran? Keberkahan kan pasti dari awal sampai akhir berkah, ilmu segala macam. Tapi kita disunahkan sebagaimana hadis kanjeng Nabi Muhammad SAW dan mencontohkan bahwa di akhir majlis kita membaca doa apa? Kafaratul majlis. Kafaratul majlis itu untuk memohon ampun kepada Allah. Subhanallah. Gimana doanya? Subhanaka. Bukan. Kafaratul majlis itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Salah satunya baitnya tersebut di situ, bahwa ya Allah, aku mengakui bahwa diriku ini zalim terhadap diriku sendiri. Maka memohon ampun kepada Allah atas mungkin di dalam majelis tersebut membicarakan orang lain, di majelis tersebut membicarakan aib orang lain, yang seharusnya keberkahan justru itu adalah kemungkaran. Maka kita walaupun semuanya baik, entah itu majelis Quran, majelis zikir, majelis ilmu, majelis munadharah, majelis mutongan dan lain sebagainya, tetap kita memohon ampun kepada Allah. Jadi awal dan akhir dalam artian sebaik-baiknya majelis tetap kita memohon ampun kepada Allah. Barangkali di dalam hal kebaikan tersebut ada terselip kesalahan, ada terselip kemungkaran dan lain sebagainya. Luar biasa ya. Utlubit taubata minallah. Carilah celah-celah untuk bertaubat kepada Allah fi kulli waqtin, di setiap waktu. Fa innallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qad nabadaka, telah menganjurkan kepadamu ilaiha, untuk bertaubat ya. Jangankan kita, Rasulullah SAW saja bertaubat sehari semalam ada berapa Bapak? Dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim ada 70, dan diriwayat hadis Imam Bukhari ada 100. Wallahi la astaghfirullah fi kulli yaumin sab'ina marrah. Demi Allah, kata Rasulullah, aku sehari semalam bertaubat, beristighfar kepada Allah sebanyak 70 kali. Dan di dalam riwayat hadis riwayat Imam Bukhari itu 100. La astaghfirullah wa atubu ilaih. Ada kalimat wa atubu ilaihnya. Saya beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya fi kulli yaumin mi'atu marrah, sebanyak 100 kali. Subhanallah ya. Kalau kita baca istighfar subhanallah, istighfar astagfirullahaladzim 100 kali, kira-kira berapa menit? 10 menit lah, 10 menit ya. Astagfirullahaladzim. Rasulullah bukan kayak gitu. Astagfirullah. Baru juga berucap seperti itu. Berebut. Air mata Rasulullah sudah berjatuhan, bergetar bibirnya, bergetar badannya, tidak mampu meneruskan kata-kata karena tercekat suaranya. Kenapa? Karena ingat bahwa beliau bermaksiat kepada Allah. Beliau ini perasaan beliau. Padahal bagi kita dan dalam
beberapa hadis dan beberapa ayat, Rasulullah sudah dijamin tidak memiliki dosa, betul ya? Tapi Rasulullah sedemikian bertobatnya kepada Allah, walaupun dijamin pasti akan diampuni kalaupun ada dosanya. Tapi jangankan diampuni dosanya, tidak ada dosanya, gimana mau diampuni? Nah, tapi Rasulullah SAW seakan-akan merasa bahwa dirinya orang yang paling berdosa. Masya Allah, ya Rasulullah itu, maka pantas sehari semalam 70 atau 100 kali, tidak lebih dari itu. Bukan berarti Rasulullah tidak sanggup untuk mengucapkan astagfirullah. Sehari semalam itu bisa berapa juta Rasulullah mengucapkan seperti itu, ya. Kemudian Rasulullah dikabarkan hanya qiyamul lail itu beberapa rakaat. Masa cuma beberapa rakaat? Kanjeng Nabi Muhammad SAW, iya, para wali, para ulama banyak yang ratusan rakaat. Guru saya sehari semalam 100 rakaat. Imam Hanafi dikabarkan sehari semalam, bukan sehari semalam, semalam saja 400 rakaat. Yang paling hebat Sayyidina Zainal Abidin sehari semalam 500 rakaat. Allahu Akbar. Nah, Rasulullah hanya beberapa rakaat saja. Jangan salah, Rasulullah itu qiyamul lailnya pertama, ayat pertama membaca Al-Baqarah. Apakah sampai Al-Baqarah? Tidak. Habis itu dilanjutkan dengan surat Ali Imran. Setelah Ali Imran, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, seterusnya An-Nisa, Al-Maidah. Nah, itu baru satu rakaat. Yang pertama kali membarengi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qiyamul lail itu adalah sahabat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu salah satu ulama di kalangan para sahabat walaupun usianya masih muda. Tapi kata Ibnu Abbas ketika habis surat Al-Maidah, Al-Baqarah, alhamdulillah udah pegel nih 283 ayat, mungkin udah selesai ini. Allahu Akbar. Ternyata dilanjutkan dengan surah Ali Imran, dengan surah An-Nisa, dengan surah Al-Maidah. Subhanallah, ya. Jadi besoknya datang lagi nggak kira-kira Ibnu Abbas? Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beribadah itu bukan kuantitas, bukan berdasarkan banyaknya bilangan, tetapi berdasarkan kualitas. Sekali astagfirullah itu rontok seluruh dosa-dosanya. Bahkan lebih hebatnya lagi, selain dosanya beliau yang memang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa keluarganya ikut diampuni, dosa para sahabatnya ikut diampuni, dan dosa umatnya ikut diampuni. Luar biasa dahsyat kita, ya. Insya Allah kita mah ya tahu diri lah, ya, tahu diri kita mah, ya. Saya terutama saya boro-boro diampuni sekeluarga besar, diri saya pun belum tentu diampuni, itu ya. Maka kita mah merasa selalu menjadi insan yang berdosa. Maka tidak ada celah untuk berbangga diri, yang ada hanyalah bertaubat kepada Allah, gitu ya. Faqalallahu ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tubu ilallahi jami'a, dan bertobatlah kepada Allah engkau sekalian, ayyuhal mu'minuna, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, supaya engkau termasuk orang-orang yang beruntung. Itu termasuk di dalam surah An-Nur ayat 31. Maka sudah jelas
bahwa taubat ini adalah suatu ahwal qalbu kita, ahwal spiritualitas kita untuk senantiasa memohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah. Wa qala Allah Ta'ala, dan berfirman pula Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yuhibbut tawabina, mencintai orang-orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 222 ini Allah menyatakan sangat mencintai orang yang membersihkan zahir dan batin. Zahirnya dengan apa? Dengan bersuci. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang-orang yang bersuci. Bersuci itu bisa dengan wudu, bisa dengan mandi janabah. Jadi Islam itu luar biasa ya. Ada mandi janabah untuk membersihkan hadas besar, ada juga wudu untuk membersihkan hadas kecil. Hadas kecil. Selain hadas yang tidak terlihat, itu ada sesuatu yang dibersihkan. Apa itu? Suci dari najis. Masya Allah ya. Suci dari najis itu apa saja? Suci badan, suci pakaian, suci tempat. Alhamdulillah ya. Bagaimana kalau suci pakaian tapi badan ada najisnya? Diterima tidak? Tidak. Sekarang suci tempatnya, suci badannya, tapi pakaian ada najisnya, diterima tidak? Tidak. Semuanya harus sempurna. Suci badan, suci pakaian, suci tempat. Tapi suci di sini bukan berarti harus baru. Baru itu relatif ya. Yang penting suci. Suci, bersih. Bersih dan suci. Kalau bersih belum tentu suci. Kalau suci sudah pasti bersih. Nah gitu ya. Alhamdulillah. Nah, wa yuhibbut tawabina, dan mencintai orang-orang yang bertaubat. Bertaubat ini apanya? Qalbunya, memohon ampun kepada Allah. Kalau memang hakul adami, memohon ampun kepada sesama manusia. Kalau hakullah, gampang. Kenapa? Segala sesuatu milik Allah. Masa cuma minta ampun aja Allah tidak memberi gitu ya? Hakul yakin Allah Maha pemberi taubat. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Sekali kita bertaubat, Masya Allah ya, bagi Allah gampang-gampang saja ya, mengampuni saya yang orang yang paling berdosa, walaupun saya taubatnya hanya sebulan sekali. Bagi Allah bisa-bisa saja menghapuskan semua dosa saya. Tapi Allah menuntut agar kita sekalian senantiasa bertaubat ya. Maka Kangjeng Nabi Muhammad SAW dijadikan sebagai uswah, contoh itu bagi kita selaku umatnya. Sebenarnya seluruh manusia pun sewajarnya mencontoh Kangjeng Nabi. Kenapa? Tidak ada manusia yang paling sempurna kecuali Kangjeng Nabi. Masya Allah, dari segi ucapan, segi perbuatan, baik secara pribadi, baik secara kepala keluarga, baik secara kepala masyarakat, baik sebagai kepala agama, semuanya sempurna. Tidak ada yang sempurna selain Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Ada saja celahnya. Tapi kalau Kangjeng Nabi tidak ada celah sama sekali. Bahkan gelar Al-Amin itu bukan dari kaum muslimin. Kalau kaum muslimin sudah percayalah bahwa Kangjeng Nabi tidak pernah berbohong. Tapi orang-orang musyrik, kepada Kangjeng Nabi sangat mempercayai, walaupun itu adalah katakanlah musuh mereka, katakanlah berseberangan dari sisi akidah. Tapi untuk masalah kejujuran, mereka hanya mengakui bahwa Kangjeng Nabi Muhammad SAW
satu-satunya orang ya jujur gitu ya. Ketika kaum muslimin wal muslimat diperintahkan hijrah, Kangjeng Nabi bersama Abu Bakar mengakhirkan diri, bersama para sahabat yang lain sebagian mengakhirkan diri. Ada satu asbab kenapa Rasulullah SAW menyuruh umatnya untuk berhijrah ke Madinah sementara beliau masih berdiam diri di Madinah. Kira-kira apa coba? Karena Kangjeng Nabi Muhammad, ada dua ya, Kangjeng Nabi Muhammad SAW belum menerima ayat hijrah untuk pribadinya. Yang kedua, secara sosial beliau masih menyimpan barang titipan dari kaum Quraisy. Yang kaum Quraisy itu kebanyakan orang-orang musyrik. Masa orang-orang musyrik percaya kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW? Berarti saking apanya? Saking amanahnya Rasulullah SAW, luar biasa ya. Maka sujud syukur Bapak Ibu, Bapak hadirin jemaah sekalian, kita dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Salah satu keuntungan dari umat Nabi Muhammad apa? Dikabarkan di dalam kitab Taurat ketika Nabi Musa alaihissalam sedang menelaah kitab Taurat, Allah berfirman, wahai Musa, nanti di akhir zaman ada suatu umat yang mana usianya pendek-pendek, tubuhnya kecil-kecil, dan ibadahnya biasa-biasa saja. Tapi ibadah yang biasa-biasa saja itu mengungguli umat-umat sebelumnya, bahkan sebelum bahkan umatnya Nabi Adam alaihissalam yang memiliki usia 1000 tahun. Itu hebatnya umat tersebut bukan karena ibadahnya secara pribadi umat tersebut, tapi karena apa? Karena keberkahan Kangjeng Nabi Muhammad. Berkahnya Nabi Muhammad kita kacepretan. Kacepretan barokah nak gitu ya. Alhamdulillah